Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 13 sampai dengan halaman 16, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman 13 dan halaman 16 ini pembahasannya pada semester yang pertama dan termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bilangan bulat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 13. Sebelum mengambil keputusan terkait proses transfer pemain, klub harus mempertimbangkan level performa tim di akhir proses transfer. Pada tabel 1.1 disajikan representasi aturan yang berlaku jika melakukan transfer pemain pada liga sepak bola di suatu negara. Tabel 1.1 detail perhitungan nilai dan efek transfer performa bagi klub dari berbagai proses transfer. Mendapatkan satu pemain bagus itu berarti nilainya ditambah dengan positif 1, itu performanya naik. Mendapatkan satu pemain buruk berarti ditambah dengan negatif 1, artinya performa turun. Melepaskan satu pemain bagus berarti dikurangi positif 1, performa turun, dan melepaskan satu pemain buruk berarti dikurangi negatif 1, itu performa naik. Keterangannya, mendapatkan dilambangkan dengan tanda positif, terus melepaskan dilambangkan dengan tanda negatif. Kriteria pemain bagus adalah positif dan buruk adalah negatif. Tuliskan perhitungan nilai efek performa bagi klub setelah melakukan transfer pemain di bawah ini. Klub A mendapatkan 3 pemain bagus, terus mendapatkan 2 pemain baru. Berarti kalau mendapatkan nilainya adalah positif. Positif ditambah positif 3, kemudian ditambah karena ini mendapatkan 2 pemain buruk, berarti pemain buruk negatif 2. 3 berarti akhirnya adalah 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah positif 1. Maka performanya adalah naik karena hasilnya adalah positif. Klub B mendapatkan 4 pemain bagus berarti ditambah positif 4. Melepaskan 2 pemain bagus berarti dikurangi ditambah positif 2, dikurangi positif 2 karena ini melepaskan adalah negatif. Sama dengan 4 dikurangi 2 hasilnya positif 2. Performanya naik karena hasilnya adalah positif. Klub C mendapatkan 1 pemain bagus berarti mendapatkan 1 pemain bagus setelah ditambah positif 1. Kemudian melepaskan 3 pemain baru dikurangi, kemudian melepaskan 2 pemain bagus berarti dikurangi positif 2 karena ini melepaskan pemain bagus. Kemudian melepaskan 3 pemain buruk berarti melepaskan adalah negatif dikurangi negatif 3 karena ini adalah pemain buruk. Hasilnya adalah 1 dikurangi 2 ditambah 3 adalah positif 2. Maka performa tetap naik karena hasilnya adalah positif. Klub D mendapatkan 5 pemain bagus berarti tambah positif 5, terus mendapatkan 2 pemain buruk berarti dikurangi 2 plus 2, kemudian melepaskan 3 pemain bagus berarti dikurangi plus 3, kemudian melepaskan 4 pemain buruk berarti dikurangi negatif 4, berarti 5 dikurangi 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya adalah positif 4. Maka performanya adalah naik. Pada tabel 1.2 ini adalah detail perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari berbagai proses. Jadi mendapatkan pelatih bagus itu hasilnya adalah positif ditambah positif 3. Kemudian mendapatkan pelatih buruk ditambah negatif 3. Kemudian melepaskan pemain bagus berarti dikurangi positif 3. Melepaskan pelatih buruk berarti dikurangi negatif 3, dan mendapatkan manajer bagus ditambah atau ditambah positif 5. Nah, ini proses transfernya, itu perhitungan nilainya ini adalah untuk manajer. Mendapatkan manajer buruk berarti ditambah negatif 5. Untuk melepaskan manajer bagus
dikurangi positif 5. Sedangkan melepaskan manajer buruk berarti dikurangi negatif 5. Ini adalah cara perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari berbagai proses. Selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman. Tentukan hasil perhitungan di bawah ini dan tuliskan detail proses transfer pelatih dan sponsor jika perhitungan nilai sebagai berikut. Berarti ditambah 3, ditambah positif 3, ditambah positif 5. Berarti hasilnya adalah 3 ditambah 5 yaitu positif 8. Berarti itu mendapatkan pelatih bagus karena positif 3 atau ditambah positif 3 itu mendapatkan positif bagus. Kemudian ditambah positif 5 artinya mendapatkan manajer bagus. Maka performanya adalah akan naik yaitu positif 8. Yang B itu adalah ditambah positif 3 dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah positif 8 juga. Berarti mendapatkan pelatih bagus karena ditambah positif 3, kemudian dikurangi negatif 5 adalah melepaskan manajer buruk, maka performanya akan naik. Lihat adalah positif 8. Kemudian ditambah positif 3 dikurangi positif 5. Hasilnya adalah negatif 2. Berarti 3 dikurangi 5 negatif 2. Yaitu mendapatkan pelatih bagus, kemudian melepaskan manajer bagus, maka performanya akan menurun. Yang D adalah ditambah positif 3 ditambah negatif 5. Berarti ditambah positif 3 ditambah negatif 5 dan negatif 2. Jadi mendapatkan pelatih bagus terus kemudian mendapatkan manajer buruk, itu performa juga akan turun. Hasilnya adalah negatif. Ayo berpikir kritis, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan soal pada kegiatan. Ayo berdiskusi di atas. Yang A, bagaimana hasil perhitungan dari poin A dan B? Apakah kesimpulan yang dapat kalian peroleh? Berarti pada perhitungan poin A dan B itu menunjukkan hasil yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa A ditambah positif B sama dengan A dikurangi negatif B, yaitu positif dikali positif adalah positif, negatif dikali negatif adalah positif. Berarti sama dengan A ditambah B. Kemudian yang B, perhitungan pada poin C dan D. Perhitungan menunjukkan hasil yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi positif B. Positif dikali negatif adalah negatif. Negatif dikali positif adalah negatif, sehingga A dikurangi B hasilnya. Ayo mencoba, jawablah pertanyaan berikut ini pada tabel 1.1 dan 1.2. Ini adalah tabel. Ini tabel 1.1 dan ini tabel 1.2. Jadi bisa dilihat di halaman sebelumnya. Tentukan perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari bursa transfer berikut. Klub E mendapatkan 2 pemain bagus dan mendapatkan pelatih buruk. Klub F mendapatkan pelatih buruk dan mendapatkan 2 pemain bagus. Klub G pada bulan 1 mendapatkan 2 pemain bagus, mendapatkan 1 pemain buruk. Pada bulan kedua mendapatkan manajer bagus. Klub H pada bulan pertama mendapatkan 2 pemain bagus, pada bulan kedua mendapatkan 1 pemain buruk dan mendapatkan manajer bagus. Perhatikan peta perhitungannya. Untuk yang A, berarti klub E itu tadi mendapatkan 2 pemain bagus, berarti tambah positif 2, terus mendapatkan pelatih buruk ditambah negatif 3, berarti 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1, performanya adalah turun. Kemudian yang B itu yang F mendapatkan pelatih buruk, berarti ditambah negatif 3 dan mendapatkan 2 pemain bagus ditambah positif 2, berarti negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1, performanya juga turun. Kemudian klub G mendapatkan 2 pemain bagus, berarti ditambah, ini pada bulan pertama dalam kurung, ditambah positif 2 ditambah mendapatkan 1 pemain buruk, berarti ditambah negatif 1 kurung tutup, ditambah lagi pada bulan berikutnya adalah mendapatkan manajer bagus plus 5.
sama dengan 2 dikurangi 1 dalam kurung 2 dikurangi 1 kemudian ditambah 5. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1, kemudian ditambah 5 hasilnya genep 6. Maka performanya adalah naik. Kemudian pada klub H itu pada bulan pertama mendapatkan 2 pemain bagus, berarti ditambah positif 2, kemudian ditambah dalam kurung mendapatkan 1 pemain buruk, berarti ditambah negatif 1, mendapatkan manajer bagus ditambah positif 5, berarti positif 2 ditambah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, berarti negatif 1 ditambah 5 hasilnya adalah positif 4, berarti 2 ditambah 4 adalah 6, performanya adalah naik. Apakah yang terjadi pada hasil perhitungan nilai dan efek performa klub E dan F serta klub G dan H? Apakah urutan transfer pemain dan manajer mempengaruhi hasil perhitungan dan efek performa? Berarti kalau yang E dan H itu berarti yang A, B dan A dan B ini. Perhatikan bahwa hasil perhitungan nilai dan efek performa klub E dan F, berarti yang A dan B ini adalah klub E dan F. Itu adalah sama, kemudian klub G dan H adalah pada bagian yang C dan D ini adalah klub G dan klub H. Ini juga nilainya adalah sama. Jadi dengan demikian urutan transfer pemain dan manajer tidak mempengaruhi hasil perhitungan dan efek performa dari klub. Kesimpulan dari kegiatan di atas adalah pada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini untuk operasi penjumlahan. Juga berlaku sifat asosiatif. Berarti jika A, B dan C bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A ditambah B kemudian ditambah C. Selanjutnya pada bagian ayo berpikir kritis. Apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku juga pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat? Jelaskan jawaban kalian. Maka jawabannya adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat positif maupun negatif. Contoh, 3 dikurangi 5 itu tidak sama dengan 5 dikurangi 3. Ini adalah sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Kemudian sifat asosiatif kurung buka 7 dikurangi 3 dikurung tutup dikurangi 2 itu tidak sama dengan 7 dikurangi kurung buka 3 dikurangi 2. Kalau 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4, 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Kalau yang sebelah kanannya, berarti yang kita kerjakan 3 dikurangi 2 terlebih dahulu. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1, maka 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Sehingga 2 tidak sama dengan 6. Jadi untuk operasi hitung pengurangan bilangan positif maupun negatif itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Demikianlah video pembahasan untuk matematika. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.